Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Denny Ni, jurnal sejarah dan spiritual. Dalam video kali ini saya akan menceritakan sejarah Syekh Kuro Karawang. Syekh Kuro nama aslinya adalah Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursadatillah. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama. Dia anak ulama besar dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jumadil Akbar Al-Husaini serta Syekh Jalaluddin, ulama besar Mekah. Jika dilihat dari silsilah keturunan Syekh Kuro, masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, menantu Nabi Muhammad SAW, dari keturunan Diah Kirang atau ibu Syekh Kuro. Kuro juga satu keturunan dengan Syekh Nurjati Cirebon dari generasi keempat Amir Abdullah Kanudin. Sebelum berlabuh di pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang ke pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1338 tahun Saka atau 1420 tahun Masehi. Kedatangan Syekh Kuro di pelabuhan Muara Jati disambut baik oleh Syekh Bandar atau penguasa pelabuhan Muara Jati yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dan tujuan Syekh Kuro datang ke tanah Cirebon untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Kuro ketika di Cirebon namanya disebut dengan Syekh Mursadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya. Sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di pelabuhan Muara Jati rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran, yaitu Prabu Anggalarang. Misi Syekh Kuro menyebarkan agama Islam ditentang oleh Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus prajuritnya untuk menghentikan penyebaran agama Islam di pelabuhan Muara Jati Cirebon. Ketika Syekh Kuro tidak ingin ada pertumpahan darah, maka Syekh Kuro akhirnya pergi dan berkata kepada utusan Raja Anggalarang, kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi wali Allah, meneruskan perjuangan agama Islam. Akhirnya Syekh Kuro pamit kepada Ki Gedeng Tapa, penguasa pelabuhan Muara Jati Cirebon, untuk pergi ke Malaka. Maka Ki Gedeng Tapa menetapkan putri kandungnya yang bernama Nyi Subang Larang untuk ikut berlayar bersama Syekh Kuro ke Malaka. Setelah dari Malaka, Syekh Kuro kembali ke Jawa dan bersandar di Karawang. Kemudian Syekh Kuro membangun pesantren dan masjid pertama di Karawang. Setiba di Karawang, Syekh Kuro menikahi Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahannya lahir Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki seorang santri yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Karawang, yaitu Syekh Abdullah Dargon atau Syekh Darugem bin Jabir Mudafah alias Syekh Mahribi, keturunan Sayyidina Utsman bin Affan yang kelak disebut Syekh Bentong alias Tangguh. Syekh Bentong memiliki istri yang bernama Siu Teyo dan mereka mempunyai putri bernama Siu Banci. Mereka dari keturunan Cina.
Syekh Kuro menugaskan anaknya dan santri-santrinya untuk pergi menyebarkan agama Islam. Syekh Abdul Rahman dan Syekh Mazkur untuk menyebarkan agama Islam di bagian selatan Karawang, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarangnya. Sedangkan Syekh Ahmad tetap tinggal di pesantren Kuro Karawang. Syekh Kuro dan Syekh Bentong bersama santri lainnya pergi ke bagian utara Karawang, ke Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Di Pulau Bata, Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan, yang sampai saat ini sumur tersebut masih digunakan. Syekh Kuro akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal, Syekh Kuro berwasiat, insun titip masjid, langgar lan pakir miskin, anak yatim, ke murid-muridnya. Sepeninggal Syekh Kuro, peperjuangan menyebarkan agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolka bin Tolabuddin pada tahun 1859 Masehi atau abad 19. Raden Somareja dan Syekh Tolka Tolabuddin ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Maha Guru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro Karawang. Sekian dan terima kasih kisah cerita tentang Syekh Kuro Karawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.